Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Joyo Sandri Adventure. Oke, sahabat semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang takdir kaya atau miskin itu ketetapan Allah, dan saya harus menyampaikan bahwa kadang kita harus menerima sesuatu yang bertentangan dengan keinginan kita, karena itu sudah menjadi keputusan Allah. Salah satunya yang kita bahas adalah takdir manusia ditakdirkan menjadi miskin atau kaya. Ya. Nah, sebelumnya kita akan simak dulu penjelasan dari Gus Baha, dan kita akan kulik nih seperti apa kita nanggapi siapa, dan kadang kita harus kecewa dengan keputusan Allah. Kita kecewa dengan keputusan Allah karena sesuatu yang nggak sesuai dengan keinginan kita, terus kita kecewa, itu wajar. Tapi sekecewa apapun kita kadang harus menerima, ya, karena kadang kita sudah berjuang, berupaya sekeras mungkin, ternyata tetap nggak seperti yang kita inginkan. Oke, kita simak dulu penjelasan dari Gus Kiai Bahauddin Nur Salim, ya. Allah mengajari kita apa? Hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Katakan manusia itu siapa? Manusia adalah makhluk wujud yang dulu tidak ada. Sekarang banyak enggak orang yang sudah kaya sebelum Pak Jokowi jadi presiden, sebelum Pak SBY jadi presiden, sebelum Pak Karno jadi presiden? Banyak kan? Artinya yang mengkayakan itu presiden Pak Allah. Sekarang kamu miskin, kamu nggak bisa nyalahkan Pak Jokowi. Sebelum Pak Jokowi presiden kamu sudah miskin. Ya, artinya yang memiskinkan itu presiden apa takdir? Takdir. Makanya wa anna ila rabbikal muntaha wa annahu adhaka wa abka wa annahu amata wa ahya wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal unsa. Jadi kita miskin ya karena kehendak Allah, kita kaya kan semua itu karena Allah. Tapi kita terjebak hukum modern, nak presiden iki sejahtera, nak iki ora. Ya mungkin secara bahasa syariat mungkin ada benarnya, tapi kita ini kan dilatih ilmu hakikat. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Jelas ya, Kiai Bahauddin menjelaskan bahwa miskin dan kaya itu sudah ditentukan oleh Allah, dan kita nggak bisa menolak. Contoh, kalau kita buat angket ke 100 bahkan ke 1000 orang, ditanya kamu pengen ditakdir kaya atau miskin, saya akan bisa memastikan semua menjawab kaya. Semuanya pasti akan menjawab kaya, termasuk Anda yang mendengarkan ini pun. Kalau ditanya pengen jadi kaya apa miskin, pasti jawabannya akan sama serentak, kaya. Mungkin nggak tahu, mungkin nggak ada yang jawab aku miskin saja, nggak ada. Nah, sehingga semua orang itu berupaya sekeras mungkin, bekerja sebaik mungkin, mengerahkan daya upaya, pikiran, tenaga, semuanya dikerahkan supaya mendapat rezeki dan bisa menjadi kaya. Tapi kenyataannya sangat banyak yang tetap miskin, yang dari bayi sudah miskin, ya kan, bekerja keras sampai mati tetap miskin. Dan itu jauh lebih banyak daripada yang kaya. Yang kaya sangat sedikit, yang miskin sangat banyak. Oke, bagi orang yang sampai matinya masih tetap miskin aja, itu kan berarti apa yang menjadi kehendak tidak sesuai dengan kenyataan. Berarti kecewa hidupnya. Karena apa? Karena gak sesuai, ya. Tapi teman-teman, itu kan kita sebagai manusia yang kecewa. Kalau kita benar-benar tarik secara hakikat, ya, Allah menentukan miskin dan kaya itu benar-benar maslahat. Kita nggak bisa bayangkan kalau semua permintaan orang menjadi kaya itu dikabulkan, semuanya menjadi kaya, maka akan sulit kehidupan ini. Karena apa? Di saat kita ingin bikin rumah misalkan, kita butuh tempat tinggal, kita butuh orang untuk membangun rumah, maka semua orang akan menjawab nggak mau. Karena apa? Lah saya orang kaya, suruh ngerjakan jadi tukang batu, tukang kayu, tukang las dan sebagainya, nggak mau. Karena lah saya orang kaya. Akhirnya apa? Semua orang gagal punya rumah kalau gitu caranya. Nah,
sudah mulai terasa ya, kalau semuanya ditakdirkan kaya, ternyata akan sangat sulit kehidupan ini. Sama, ditakdirkan miskin semua juga sama, akan sulit juga. Jadi walaupun itu seolah-olah benar-benar menyedihkan ya bagi kita yang pengen kaya nggak kaya-kaya, tapi tetap memang Allah menciptakan itu maslahat, supaya orang yang kaya dan yang miskin itu bisa saling mengambil dan memberi manfaat. Yang kaya bisa mengambil manfaat tenaga ya dari orang-orang yang miskin itu, karena mereka dikarunia tenaga yang kuat ya kan, sehingga bisa membangunkan rumahnya. Kemudian yang miskin bisa mendapatkan upah dari yang kaya, dan itu sebenarnya seimbang ya. Yang jadi masalah kadang yang ditakdir kaya, padahal kaya itu kan cuma jalanin aja, miskin juga jalanin. Yang jadi masalah yang kaya itu merendahkan yang miskin, itu salah yang sangat fatal ya. Kaya merendahkan yang miskin sama, dia kebelereng, istilahnya bahasa Jawanya itu silau melihat kekayaan orang yang diberi kekayaan, silau. Akhirnya sama-sama tidak melihat keagungan dan keadilan dari Allah. Karena apa? Tertutup dengan rasa ujub merendahkan diri bagi yang kaya, yang miskin rasa silau sehingga tidak bisa melihat kebesaran Allah. Nah, itu jadi masalah tersendiri itu. Dan pada kenyataannya sebenarnya orang yang miskin maupun yang kaya itu diberikan rasa kalau bahagia ya sama-sama bisa merasakan bahagia, susah juga merasakan susah dengan versi masing-masing. Orang yang miskin bisa berbahagia ketawa-ketawa dengan keluarganya ya kan, dengan mungkin sangat terbatas tapi bisa tertawa terbahak-bahak, dan itu bahagia, bener-bener bahagia itu. Nah, yang kaya juga demikian, bisa tertawa-tawa terbahak-bahak dengan keluarganya. Wah, wajar orang kaya. Ntar dulu, yang kaya pun bisa menangis ya, bisa menangis bener-bener sedih, sangat sedih, merasa susah, yang kaitannya bukan dengan harta, dengan yang lainnya ya. Jadi masing-masing itu Allah memberikan kenikmatnya masing-masing dan memberikan ujiannya masing-masing. Kesedihannya ada, kebahagiaannya ada, semuanya sudah dilengkapkan situ. Nah, memang kita secara umum ya berdoa meminta rezeki yang mudah, yang banyak, yang barokah, itu tetap menjadi doa yang baik. Karena apa? Di saat kita minta, itu meminta kepada Allah, meminta kepada zat yang benar, kemudian kenyataannya kok nggak sesuai yang diminta, ya nggak masalah, karena saat kita berdoa itu juga menjadi perilaku kedekatan kebaikan kita ya kepada Allah. Kita meminta kepada zat yang benar ya, bukan meminta kepada selain Allah. Masalah dikasih atau enggak, misalkan minta mobil limusin gitu, bener udah bagus itu, ternyata enggak dikabulkan, ya enggak masalah. Tapi prosesi saat berdoa, kemudian saat meminta, itu ada kedekatan yang baik terhadap Tuhan kita, dan itu menjadi catatan baik. Kalau sudah di surga udah lain lagi, semuanya akan dikabulkan, dikasihkan, dan semua disempurnakan kan. Apa yang tadinya Allah tunda tidak dikasihkan di dunia itu memang nanti akan disempurnakan di akhirat. Makanya Allah menjanjikan semuanya akan dibalas dengan sempurna nanti di akhirat. Itu teman-teman. Oke, tetap semangat, tetap berdoa sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Yang minta kaya tetap minta kaya, nggak masalah ya kan. Tapi yaitu tadi, kembali ke tadi, garis bawahi lagi, karena nanti akhirnya akan diputuskan kita tuh dikasih kaya seberapa kaya atau miskin ya seberapa miskin, itu sudah Allah yang ngatur. Jadi ya kita tetap siap-siap menerima itu semua dengan lapang hati ya, tapi tetap berdoa terbaik, berusaha terbaik, bekerja terbaik, berpikir terbaik,
minta kaya, nggak ada masalah, dan itu nanti Allah yang akan menentukan. Oke teman-teman, semoga bermanfaat dan mencerahkan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.